Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku mau mengulas tentang beberapa kejadian yang lagi rame diperbincangkan dalam kurun waktu sebulan, dan kejadian-kejadian ini memiliki kesamaan antara kejadian satu dan yang lainnya. Yang pertama, ayahanda Nagita Slavina, yaitu Gideon Tanker, yang secara tiba-tiba melakukan hal yang tidak pernah dilakukannya, yaitu berkor-kor di media membuka aib keluarga yang kita, netizen, sama sekali tidak tahu menahu kebenaran dari ucapan Bapak Gideon Tanker. Klarifikasi pihak keluarga bahwasanya ayah Nagita sudah lama menderita sakit syaraf yang menurut penjelasan mereka sudah beberapa bulan belakangan tidak mau minum obat. Kasus kedua adalah kasus Isabella Guzman yang divonis tidak bersalah oleh hakim setelah menusuk ibu kandungnya sebanyak total 151 kali. 79 kali diantaranya adalah tusukan di wajah. Lalu, dia juga memukul ibunya dengan tongkat baseball sampai meninggal dunia. Kejadian tersebut dilakukan di kamar mandi rumahnya. Setelah melakukan hal keji itu, Isabella Guzman lari dan bersembunyi di minimarket dan mengaku korban pemerkosaan pada karyawan minimarket, sembari meminta izin untuk membersihkan diri dari darah sang ibu. Kejadian ini terjadi di tahun 2013 saat Isabella berusia 18 tahun. Meski telah menghabisi nyawa ibu kandungnya, tidak tergambar raut penyesalan di wajah Isabella. Dia malah menunjukkan raut sumringah dan tersenyum ke arah kamera. Ternyata, dalam penyelidikan dan evaluasi mental Isabella, terungkap bahwa Isabella mengidap penyakit skizofrenia paranoid yang menyebabkan dia selalu berhalusinasi dan delusi. Menurut dokter jiwa yang merawatnya, Isabella Guzman selalu menatap hampa, lalu berbicara dengan orang yang tak terlihat, dan dia tertawa sendiri. Dikutip dari laman Tribun Kaltim, Jaksa Wilayah Distrik 18 yang menangani kasus Isabella Guzman, George Brownsler, mengatakan bahwa kami menghukum orang yang membuat keputusan untuk melakukan kesalahan ketika mereka tahu lebih baik dan mereka bisa melakukan sesuatu yang berbeda. Dan dalam kasus khusus ini saya yakin berdasarkan bukti yang saya lihat dan informasi yang telah disajikan di pengadilan bahwa wanita ini tidak tahu benar dan salah, dan dia tidak bisa bertindak berbeda dari yang dia lakukan, mengingat signifikansi skizofrenia dan delusi paranoid, halusinasi visual yang dapat didengar dan dialami. Saya yakin akan hal ini dan saya merasa demi keadilan, saya harus mengambil langkah-langkah ini. Isabella tidak dipenjara melainkan dikirim ke rumah sakit pemerintah yang ada di Pueblo sampai dia tidak lagi menjadi ancaman untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dengan kata lain, dia akan dirawat di rumah sakit jiwa hingga sembuh. Nah, kasus ketiga, pemuda yang menusuk si Ali Jaber. Kejadian ini terjadi belum lama pada tanggal 13 September 2020 di Lampung. Saat itu, Syekh Ali Jaber sedang mengisi acara di Masjid Afaluddin Tamin Sukajawa, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Pemuda berusia 25 tahun itu berlari ke atas panggung dan menusuk beliau menggunakan pisau dapur dari arah depan. Beruntung beliau mampu mengelak hingga tusukan pelaku hanya mengenai lengan kanannya. Menurut pengakuan ayah pelaku telah 4 tahun mengalami gangguan kejiwaan semenjak ditinggal ibunya menjadi TKW di Hong Kong. Dikutip dari laman CNN Indonesia, pengakuan kerabat korban, pelaku penusukan sempat mengalami depresi. Nah, foto-foto selfie tersangka bermunculan di media sosial, mulai dari makan bakso, berlaptop pria, dan lain-lain. Netizen beramai-ramai menyuarakan suaranya bahwa tidak mungkin orang dengan gangguan jiwa mampu bermedsos, berselfie, melakukan aktivitas, dan lain-lain. Nah, kita doakan semoga pihak terkait dapat mengusut seadil-adilnya kasus ini.
Sangat dibutuhkan pula dampingan dari pihak dokter RSJ agar tidak terjadi intimidasi yang berlebihan. Jika memang sesuai observasi pihak RSJ tersangka tidak mengalami gangguan jiwa, maka tindakan ini adalah tindakan kriminal yang harus dihukum setimpal sesuai hukum yang berlaku di negara kita. Tapi jika observasi pihak RSJ membuktikan tersangka memang mengalami gangguan jiwa, hentikan bullying, obati pelaku. Karena gangguan jiwa adalah penyakit yang harus disembuhkan. Transparansi hasil observasi pihak RSJ kepada publik agar publik percaya musuh kita hanya virus corona, bukan pemecah belah antar umat beragama. Nah, sekian video dari aku. Di next video aku akan kasih tahu beberapa jenis gangguan jiwa dan ciri-cirinya. Jangan lupa subscribe, like, dan nonton sampai habis ya, supaya aku makin semangat bikin video lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.